Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Peran Penting dari Pusat Pendidikan terutama pada guru dan orang tua dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Untuk lebih lanjutnya, simak video ini. Pendahuluan, perlu kita ketahui bahwa di dunia pendidikan, belajar tidak hanya di sekolah saja, tetapi di 3 pusat atau biasa disebut dengan istilah tripusat pendidikan. Ketiga pusat pendidikan ini peserta didik akan mendapat pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara informal, formal, dan non-formal harus terintegrasi sehingga proses yang didapatkan oleh peserta didik efektif antar ketiganya. Pendidikan adalah proses usaha untuk menjadikan manusia mengarah kepada fitrahnya. Pendidikan sejatinya memiliki pengertian dan tujuan yang beragam. Praktik pendidikan menurut pandangan Islam memiliki tujuan untuk mengarahkan fitrah manusia sesuai kodratnya. Tujuan pendidikan Islam ada 3 tujuan pokok, yaitu keagamaan, keduniaan, dan ilmu. 3 tujuan tersebut dijadikan dalam satu tujuan yang disebut tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu tercapainya insan kamil. Adapun tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah terwujudnya seseorang dengan cara taat dan berserah diri yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi maupun seluruh umat. Tujuan pendidikan akan tercapai dengan adanya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat berlangsung karena terpenuhinya komponen pendidikan. Salah satu komponen pendidikan adalah adanya interaksi antara dua pihak, yakni guru dan peserta didik. Terjadi karena terpenuhinya unsur-unsur pendidikan berupa interaksi dan terdiri atas aksi dan reaksi. Sehingga secara tidak langsung pendidikan melibatkan unsur stimulus dan respon. Pendidikan mengalami problematika baru dengan munculnya wabah COVID-19 yang menjadi isu global di seluruh negara di dunia, terutama Indonesia, dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama pendidikan. Penyebaran wabah yang sangat cepat mengakibatkan lumpuhnya sendi kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan, dan tidak terkecuali pendidikan. Hal ini memaksa untuk tidak menerapkan proses belajar mengajar secara offline, mengingat virus ini menular dari manusia ke manusia. Upaya untuk menghambat, mengurangi, dan meminimalisir jumlah penderita COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Di antaranya upaya pencegahan itu adalah salah satunya yaitu dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan atau online, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengulas dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pembelajaran online atau daring di masa COVID-19, kelebihan, kekurangannya, dan problematikanya. Fokus penelitian berkaitan dengan peran tripusat pendidikan dalam pembelajaran berbasis daring di masa COVID-19. Dampak pembelajaran daring, problematika dan solusinya bagi guru, orang tua, dan peserta didik, supaya tujuan dan esensi pendidikan tetap dapat tercapai melalui proses belajar mengajar secara online atau daring. Poin selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung dari pola kerjasama guru dan orang tua dalam meningkatkan karakter religius anak selama masa pandemi COVID-19, yaitu 1. Kesadaran akan tanggung jawab guru dalam memberikan pengajaran pada peserta didik. 2. Kesadaran akan tanggung jawab orang tua dalam memberikan dan menuntun anaknya supaya memiliki karakter yang religius. 3. Kemauan yang kuat dari peserta didik untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, antara guru dan orang tua peserta didik memiliki perhatian dan waktu untuk berkomunikasi. Yang terakhir, yang kelima, hubungan yang harmonis antara guru, orang tua, dan peserta didik.
Sedangkan faktor penghambat dari pola kerja sama guru dan orang tua dalam meningkatkan karakter religius anak selama masa pandemi COVID-19 yaitu 1. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab guru dalam memberikan pengajaran pada peserta didik. 2. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab orang tua dalam memberikan dan menuntun anaknya supaya memiliki karakter yang religius. Yang ketiga, kemauan peserta didik yang lemah untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, antara guru dan orang tua tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi. Yang kelima, antara guru dan orang tua peserta didik tidak mendapatkan media online yang mudah dan nyaman untuk berkomunikasi. Yang terakhir, yang keenam, hubungan antara guru, orang tua, dan peserta didik tidak harmonis. Ya, itulah presentasi artikel yang kami buat. Untuk mungkin ada tutur kata yang kurang sopan atau banyak salah, kami mohon maaf. Sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.